Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Joni di channel Dapur ala Ibu Ilah, dapurnya saham ya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga di hari libur Imlek ini kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan terlebih dahulu Gong Si Facai. Selamat tahun baru Imlek, semoga kita semua sejahtera, bahagia selalu dan diberikan keberuntungan di tahun ini. Tahun ini tahun kerbau logam ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tahun yang baik buat kita semua yang ada di pasar modal maupun yang di semua seluruh Indonesia pada umumnya ya. Teman-teman, seperti biasa saya mengingatkan, ini hanya sebagai ulasan saja untuk membantu teman-teman menentukan posisi investasi teman-teman dalam berinvestasi. Jadi bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham yang saya ulas di sini gitu ya. Jadi kembali lagi, risiko ada di teman-teman sendiri yang memutuskan. Kita atau saya hanya membantu teman-teman dalam mengulas apa yang teman-teman tanyakan ke saya mengenai beberapa saham yang saya ulas ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba mengulas IHSG ya, yang minggu kemarin. IHSG dalam pekan kedua di bulan Februari kemarin menguat dalam satu minggu ya, 4 hari kerja ya, yaitu 1,15% dan kapitalisasi untuk IHSG juga posisinya di 7.328 T ya. Dalam satu minggu kemarin itu berarti ya kurang lebihnya turun dikit sih kalau secara mingguan ya. Dan rata-rata nilai transaksi harian dalam minggu kedua kemarin yaitu 14,87 T. Serta investor asing pada hari Kamis pun mencatatkan jual bersih atau net sell sebesar 14 miliar, 14,40 ya, pasnya di situ. Sedangkan sepanjang 2021 asing masih net buy sebesar 14,558 T ya. Jadi 14 triliun setengah. Ya guys, sekarang posisinya ada di atas resistnya 6218 ya. Yang kemarin-kemarin saya sebutkan selalu, resist ini cukup lumayan resist yang kuat gitu kan, yang berapa hari kemarin susah ditembus dalam arti tutupnya gitu loh ya. Jadi resist 6218 ini merupakan suatu resist yang cukup kuat yang dapat dilalui pada penutupan minggu kemarin ya, tepatnya di hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang mungkin ini adalah hadiah Imlek dari bandar. Jadi IHSG berikutnya setelah berhasil ditutup di 6222 kemarin hari Kamis dengan melihat secara teknikal yaitu golden cross ya di antara MA5 dan MA20 ya. Dia bertemu di situ menandakan IHSG akan memasuki fase bullish menuju 6387 sampai 6440 ya. Jadi kalau menurut saya ya IHSG ini untuk minggu depan ya, antara minggu tanggal 15 sampai tanggal 19 Februari ini cukup lumayan bagus kalau menurut saya ya, positif arahnya. Jadi bisa menuju antara 6387 sampai 6440 ya, ada resist di situ. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga IHSG turun ke arah supportnya kembali, yaitu di 6157. Support yang sementara ini cukup kuat ya, gitu.
Oke, kita langsung kita bahas saja ya untuk IHSG sendiri kan ini kita lihat ya di sini 6222, jadi 6218 sudah dapat dilalui gitu kan. Nah, tutupnya di 6222 ya teman-teman. Jadi secara volume kemarin tidak terlalu banyak di bawah rata-ratanya, yaitu ya masih di antara 14-an rata-rata ya, antara di situ transaksinya gitu kan. Terus posisi MACD-nya juga cukup mendukung juga ya untuk minggu depan itu akan naik ya antara tanggal 15 sampai 19 ya teman-teman. Kita lihat chart dari IHSG ini gitu kan. Oke, kita akan bahas untuk yang pertama ya, untuk saham-saham yang ini ada permintaan gitu kan, yaitu Astra International yang cukup lumayan ramai nih dari penutupan kemarin hari Kamis, terus Kamis malam ya, itu keluar berita kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui untuk dilakukannya stimulus untuk PPNBM untuk kendaraan bermotor ya. Jadi pas hari Kamis sekitar jam 6 sore gitu kan, jam 18 itu keluar berita mengenai PPNBM itu diputuskan oleh pemerintah, mobil di bawah 1.500 cc terhitung mulai tanggal 1 Maret gitu kan, itu 0% sampai bulan Mei gitu kan. Jadi ada fasenya ya teman-teman. Jadi fase 0% yaitu antara Maret sampai Mei itu 0% gitu kan. Nah, untuk Juni sampai Agustus itu 50% pajak PPNBM-nya. Nah, terus untuk September sampai November itu 25% gitu. Jadi sampai November 25% ada, September, November. Nah, jadi berita ini positif untuk saham Astra dan IMAS ya. Nah, setelah ada keluar berita ini, banyak teman-teman yang nge-WA ke saya gitu kan, minta diulas saham Astra dan Indomobil ini gitu kan, IMAS. Nah, jadi saya lihat di sini untuk Astra sendiri gitu kan, dalam 1 bulan terakhir sih posisinya minus 13,65% ya sahamnya, turun gitu kan dalam 1 bulan terakhir Astra ini. Dan secara teknikal dia tutupnya di posisi 5850. Kalau melihat ini arahnya sih, kalau kita tidak ada berita ini mungkin masih arah turun nih teman-teman ya. Kita lihat garis ininya, kita tarik garis ya. Nah, mungkin arahnya masih turun ya. Tapi dengan adanya berita yang ini kan, sebenarnya berita ini kan kemarinnya sudah sempat ditolak ya sama si Sri Mulyani, sama Menteri Keuangan ditolak. Akhirnya coba Menteri Pak Erlangga gitu kan meminta untuk diberikan stimulus untuk kendaraan bermotor karena penjualannya turunnya cukup lumayan gratis gitu kan. Nah, kalau arahnya sih bisa ke sini ya teman-teman ya. Ini kita tarik di sini, jadi ada support di posisi sini ya. 5425, arahnya antara 55 sampai 5425, harusnya sih ke situ. Makanya kita walaupun dengan ada berita ini, kalau bisa sih ya kita tunggu. Ini kan posisinya kan kemarin tutup 5850. Nah, kalau dia bisa berhasil break di 6.000-an gitu kan, di 6.000 mungkin ya kita boleh buy sebagian ya. Kita udah mulai boleh buy. Kalau dia mau ngebreak di antara itu, kita coba lihat lagi di sini ya. Kita coba. Nah, harusnya sih di sini. Kalau mau lebih aman lagi sih ya 6.050 break baru gitu kan.
Nah, rendah-rendahnya 6.050-an lah. Kita baru buy kalau mau ya. 6.050 kalau mau aman lagi. Tapi ya 6.000 pun kita sudah mulai masuk, nggak masalah ya teman-teman. Jadi antara di sini 6.000 mungkin dia akan break kalau emang ini, tapi tetap kita harus hati-hati. Ini posisinya kan dia bearish kalau secara ini, secara technical juga bearish, MACD juga bearish, volumenya juga udah kecil gitu kan. Ininya arahnya ini jadi tidak mendukung sebenarnya, cuma karena ada berita baik gitu kan dengan PPNBM-nya ini disetujui oleh pemerintah, sudah diketok palu sama pemerintah gitu kan. Ini ya stimulus buat kita, mungkin bisa break lagi gitu loh. Nah mungkin ini hadiah Imlek juga buat kalangan untuk Astra kali ya, dari pemerintah gitu kan, dengan disetujuinya ini gitu kan. Nah jadi kita boleh buy kalau mau spekulasi ya, buy pas buka gitu kan posisinya. Tapi kalau mau tunggu aman ya di 6.050 gitu kan, kita baru mulai buy. Dia arahnya ada kemungkinan baru break naik ke atas gitu kan, kalau dia bisa lewatin itu. Tapi kalau dia tidak bisa lewatin itu, kalau teman-teman mau posisinya secara spekulasi ya, pembukaan market gitu kan, bisa belilah di antara 5850 juga. Tapi hati-hati kalau dia nggak nge-break 6.050, teman-teman jual gitu loh. Jadi main cepat kalau mau begitu, kalau mau spekulasi ya. Tapi kalau mau cari aman ya belilah di antara 6.050 paling di situ. Dan saya lihat juga di sini kemarin penutupan di hari Kamis itu ada 3 broker beli yang besar, yaitu BK ya. BK beli net buy-nya itu antara 60.467 lot gitu kan. Terus CC 41.058, Kim Eng atau ZP yaitu 39.500-an ya. Sedangkan broker jualnya yaitu AK ya, UBS ya, net sell-nya itu 141.400, YU 42.800, sama DX-nya 35.300 net sell-nya. Jadi kalau lihat secara teknikal ya posisinya sih ya kurang begitu menarik ya untuk Astra gitu kan. Dia di bawah MA5 dan di bawah MA20. Tapi kalau kita melihat dari news gitu kan, dengan dikeluarkannya dibebaskannya PPNBM ini ya, itu yang bikin menarik gitu kan. Jadi kalau mau aman posisinya teman-teman beli di 6.050. Kalau mau spekulasi ya silakan beli pas buka gitu kan, atau di 5850 kalau emang mau coba spekulasi. Tapi perhatikan kalau dia nggak break 6.050, teman-teman buang gitu ya. Oke, berikutnya adalah IMAS. IMAS sendiri kita lihat pastinya sih kalau secara tutup kemarin saya sudah cek gitu kan, IMAS lebih menarik daripada Astra ya secara teknikalnya. IMAS sendiri posisinya tutupnya sudah di atas MA5 teman-teman. Lebih menarik daripada Astra. Tutup sudah di atas MA5 pada hari Kamis kemarin, yaitu di 1115 gitu kan. Jadi bisa belilah di posisi sekarang juga, dengan ada berita ini mungkin bisa aja naik gitu kan. Itu ya. Oke, selanjutnya kita ini banyak permintaan nih untuk yang KF nih ya. Kita mungkin KF dengan banyaknya permintaan kita coba ulas dengan beberapa teknikalnya gitu kan untuk KF. Saya perhatikan KF secara MACD oke, secara volume sudah mulai ada peningkatan dibandingkan hari sebelumnya gitu kan. Nah, kalau saya lihat gitu loh, untuk si KF ini sudah cukup lumayan menarik ya. Dia bisa tutup di atas
MA5 yaitu di posisi 3740 gitu kan. Nah, sudah mulai ada tanda-tanda naik kembali karena posisi resistnya dia sendiri itu di 37. Dia cukup berani naik di atas itu gitu loh. Jadi kalau saya lihat secara teknikal gitu kan, walaupun emang posisinya dia ada resistnya itu posisi di 3910 ya, secara MA20-nya gitu kan. 3910 benar. Ya, 3910 di sini dia harus bisa break-in gitu kan. Tapi dengan dia berhasil tutup di atas 37 pun itu sudah cukup lumayan baik gitu kan. Arahnya untuk berikutnya adalah ke posisi 4130 teman-teman. Untuk KF ini ya, arahnya kembali lagi naik gitu loh ini. Kalau secara teknikalnya arahnya ke 4130. Jadi patokan KF untuk minggu depan jangan sampai tutup di bawah 3710. Patokannya itu ya. Kalau emang KF turun lagi kembali ke 3710 di bawah 37, kita sell dulu, jual dulu. Tapi kalau misalnya selama dia tutup di atas 3710, KF ini posisinya aman. Gitu ya. Aman. Gitu loh. Kita pas ininya lihat ke situ. Lihatnya patokannya itu aja. Begitu juga dengan INAF ya teman. INAF ini ya hampir sama pergerakannya gitu kan dengan KF, cuma dia lebih lambat sedikit gitu kan. Tutup juga di atas MA5, posisinya masih di bawah MA20-nya. Cuma secara pergerakan dia juga sejalan gitu loh dengan KF. Nah, kalau KF naik otomatis INAF pun naik ya. Cuma posisinya INAF ini jangan sampai tutup di bawah 3250 ya. Kalau KF kan 3710. Jangan sampai tutup di bawah 3710. Kalau INAF jangan sampai tutup di bawah 3250 nih. Sementara ini sih saya lihat INAF bisa bertahan di atas itu gitu kan. Tapi kalau dia udah jebolin di bawah 3250 ya arahnya turun gitu kan. Tapi kalau saya lihat ini pergerakannya dia akan naik. MACD-nya cukup bagus gitu kan, walaupun volumenya masih kecil gitu kan. Dia bisa break ke posisi 3410, arahnya bisa ke 4000-an kembali gitu loh. Ada kemungkinan ke sana gitu kan. Jadi kita lihat dulu kalau dia bisa break ke 3410 gitu kan, arah berikutnya yaitu ke 4000-an. Nah, untuk INAF ya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya gitu kan. Yaitu BRPT ya, teman-teman. BRPT ini posisinya kalau saya lihat masih sideways, masih konsolidasi ya. Jadi si teknikalnya gitu kan, kita bisa lihat di sininya ini konsolidasi ya, range-nya antara di sini. Nah ini nih garis merah ini dia harus break kalau dia bisa 1270-an ya, di atas 1270 berarti arahnya akan naik kembali. Jadi posisinya dia antara 1210 range-nya ya, 1210 sampai di 1165 ya gitu ya, antara di situ range-nya dia. Nah jadi kalau saya lihat ini cukup lumayan ya, ininya pergerakan sideway-nya untuk si Barito ya. Jadi kalau mau ikutan trading silakan ikutan trading untuk Barito di antara range-nya dia di posisi 1110 sampai di 1180 ya. Jadi kalau mau beli antara 1110
jual antara 11.80 paling di situ ya. Ada range antara 70 perakan ya, atau 60 sampai 70 perak ya, lumayan lah intinya gitu kan untuk Barito ya gitu loh. Jadi Barito ini kalau saya lihat ya masih cukup menarik untuk diperhatikan karena MA5-nya sudah memotong dan MA20 serta posisi MA50-nya juga. Jadi tunggu naiknya aja ini ya. Terendah waktu hari Kamis kemarin 11.10 dan berhasil tutup di 11.70. Jadi tinggal tunggu naiknya sih sebenarnya. Dia udah konsolidasi berapa hari ya, hampir 2 mingguan dia konsolidasi di sini ya. Jadi tinggal tunggu naiknya, mungkin minggu depan bisa aja dia breaking gitu kan. Itu. Nah, oke, untuk selanjutnya kita ke infrastruktur ya, yaitu yang saya pilih Wika. Gitu loh. Wika untuk kemarin tutup di posisi 1975 ya, di bawah ya dari sebelumnya, cuma dia masih berhasil posisinya akan golden cross gitu kan, akan di posisi MA5 sama MA20 mau ketemu nih intinya. Jadi menurut saya cukup bagus untuk Wika ya, apalagi tapi kita lihat ya untuk Wika ini gitu kan, dia rencananya kan akan menerbitkan obligasi senilai 3T ya pada tahun ini gitu kan. Kupon yang ditawarkan adalah 8,5% untuk yang tenor 3 tahunan gitu kan. Dan yang posisi 5 tahunan itu di 9,10%. Untuk yang tenor 7 tahun 9,75% gitu kan. Jadi mungkin ini salah satu berita positif untuk Wika sendiri ya. Jadi Wika sih menurut saya masih cukup bagus, apalagi dia bisa berhasil tutup di atas 2030 gitu kan. Itu arahnya mulai break kembali ya teman-teman. Terus posisi volume sih emang belum ini ya, belum cukup lumayan banyak ya kita lihat ya untuk Wika ya kemarin. Tapi dia sudah mendukung kelihatannya MACD-nya, mudah-mudahan bisa naik lagi ya gitu sih. Oke, untuk berikutnya kita ini nih yang banyak permintaan juga nih ya, selain KF, Inaf gitu kan, Astra kemarin. Jadi teman-teman banyak yang minta diulas katanya untuk Antam nih gimana katanya. Kok tutupnya di bawah katanya 2870 gitu kan. Saya bilang oke, nanti saya coba ulas deh di posisi ulasan mingguan ya di minggu ketiga di bulan Februari, saya bilang gitu kan. Ya oke. Antam ini kan kemarin di posisi hari Kamis itu tutup 2870 ya teman-teman ya. 2870 kalau melihat dari technical adalah sesuatu yang masih cukup lumayan bagus untuk Antam. Karena Antam ada posisi support di bawahnya itu yaitu di posisi 2790 ya teman. Jadi tutup di sini masih bagus, masih di atas MA5. Secara ini dia golden cross juga di posisinya, yaitu MA20 juga ketemu dengan MA5 gitu kan, ngecross di situ, jadi cukup lumayan bagus. Menurut saya sih support di posisi selama dia di atas 2790 ya, untuk Antam ini cukup lumayan bagus ya. Jadi support ini kelihatannya sih akan kuat ya, tidak akan dijebolin. Tapi kita tidak tahu namanya market ya. Kadang kita hanya bisa mengulas, mengira-ngira gitu kan, ternyata bandar berkehendak lain gitu kan. Saham ini malah dijebolin dulu ke 2790 ya, mungkin arahnya kalau udah dijebolin 2790 ya kembali ke 2520-an lagi gitu teman-teman ya. Jadi
kalau melihat secara ini, Antam kemarin tutup cukup lumayan bagus gitu kan. Volumenya cukup bagus juga gitu untuk Antam gitu kan. Nah, MACD-nya juga cukup bagus gitu kan. Untuk Antam ini arahnya udah mulai naik kembali posisinya gitu. Kita coba lihat juga yang permintaan berikutnya adalah jadi kita kembali lagi ke Antam dulu ya. Jadi Antam selama di atas 2790 masih boleh hold ya, masih boleh disimpan ya, masih aman intinya gitu kan. Tapi kalau dijebolin 2790 jual dulu sementara gitu kan. Kalau mau aman minimal setengahnya gitu. Tapi kalau mau beli antara 28 boleh mulai mau beli. Kalau yang belum punya ya. Kalau yang belum punya itu 28 atau maksimalnya di posisi 2820 di situ. Kita tunggu aja dulu di situ ya untuk Antam. Berikutnya adalah timah. Untuk tin juga hampir sama ya, ini searah dengan Antam ya untuk timah ya, sama Golden Cross secara ininya MA5 sama MA20-nya gitu kan. Arahnya pun cukup lumayan bagus, ditutupnya di 2080 gitu kan. Tertingginya sih waktu perdagangan hari Kamis 2140-an ya. Dengan posisi ditutup di 2080, timah disebutnya ya masih berhasil tutup di supportnya gitu kan. Yaitu MA5 dan MA20 sudah mulai bertemu gitu kan. Posisi ini ya mudah-mudahan besok Senin bisa berhasil break di atas 2150 ya untuk timah ya. Itu menandakan tin mulai bullish kembali, minimal arahnya ke 23710 atau 2390 antara itu ya untuk timah ya. Jadi selama ini misalnya timah ini cuma lebih pelan ya, yang jelas timah sementara ini lebih pelan daripada Antam pergerakannya gitu kan. Cuma kadang-kadang ya kita tidak tahu, sekali-kali timah melewati Antam juga gitu kan ya, pergerakannya, volumenya gitu kan. Secara MACD timah juga masih cukup lumayan bagus, walaupun volume kemarin hari Kamis kecil sekali gitu kan untuk timah. Yang penting timah kalau misalnya dia ngebreakin 2150, di atas 2150, arah berikutnya timah ke 2370 sampai 2390 ya teman-teman ya. Jadi patokannya mungkin teman-teman itu gitu kan. Oke, berikutnya kita lihat ya untuk Medco nih. Medco ya, dengan harga minyak yang cukup lumayan sekarang sudah mulai bagus gitu kan. Cuma pergerakan saham Medco ini kenapa pelan sekali gitu kan. Volumenya makin turun gitu kan, makin sedikit gitu loh. Padahal harga minyak ya masih di atas 58 ya, malah kemarin sudah menyentuh 60 gitu kan posisinya. Cuma posisi tutup harganya itu Medco gitu kan ya, di posisi 680 di sini cukup mengkhawatirkan gitu loh, mendekati supportnya 670-an gitu kan. Terus posisinya juga 680 ini posisinya di bawah MA5 tapi emang masih di atas MA20 gitu kan. Jadi patokannya gini aja teman-teman ya untuk Medco ini. Yang penting patokannya adalah jangan sampai dijebolin di bawah 670 kalau Medco ya. Jika 670 ini dijebolin maka cut loss di posisi 665. Selama di atas 670 kita tunggu. Yang sudah punya kita hold dulu, kita tunggu dulu. Kalau dia jebol 670-nya kita buang. Tapi kalau yang belum punya gitu kan, kita tunggu, jangan dulu buy. Gitu kan? Jangan dulu buy.
Gitu loh. Jadi kita lihat kondisinya hold ya. Kita kalau misalnya selama di atas 670 kita jangan dulu cut loss, tapi kalau dia dibuang di bawah 670 kita buang gitu ya. Itu kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya jangan buy dulu ya. Kita tunggu sinyalnya ya, sinyalnya kembali gitu ya. Nah, terus yang permintaan ini pun ada nih. Saham apa coba? Yang bergerak sekarang lagi volatil juga, yaitu Agro gitu loh. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga ya. Ini kan minggu kemarin itu dia coba hari Seninnya minggu kemarin, yaitu tanggal 8, dari Bank Agro sendiri sudah mengajukan ke OJK untuk menjadi bank digital ya, gitu kan. Jadi ini suatu tanda yang baik buat Agro sendiri, kemungkinan bisa lebih luas lagi ekspansinya gitu kan. Kalau sudah menjadi bank digital gitu kan, itu kan bisa dia tanpa harus membuka cabang ke sana sini pun bisa menyalurkan kredit melalui platformnya gitu kan. Jadi bisa cukup lumayan lebih luas gitu kan ya. Jadi Agro sendiri kemarin tutupkan di posisi 1055 gitu kan, dengan tertinggi 1090. Nah, posisi tutup di atas MA5 dan masih di bawah MA20-nya dengan volume yang masih cukup rendah dari rata-rata harian gitu kan. Secara MACD sudah cukup bagus untuk Agro ini. Ya, semoga hari Senin gitu kan Agro bisa naik lagi gitu kan di atas 1090, maka akan melanjutkan ke arah 13 sampai 15 nih untuk Agro ini ya. Jadi Agro ini kalau dia berhasil Senin ini naik di atas 1090 gitu kan, arahnya ke 13 sampai ke 15 kembali gitu loh. Itu. Jadi Agro kita ya mungkin kalau untuk trading sudah cukup bisa ya, kalau dia tutup di atas 1090 kita ikutan aja gitu kan. Itu untuk Agro ya. Oke, berikutnya ada yang nanya juga nih, ada yang request untuk IPCC. IPCC posisinya Indonesia Kendaraan Terminal, itu anak usaha dari Pelindo 2 gitu kan. Kalau saya lihat IPCC ini ya masih sementara ini fluktuasinya nggak begitu jauh ya, antara 635 naik sampai 650, kemarin sih sempat 680 turun lagi tutup 645 ya. Jadi kalau misalnya dia bisa berhasil ditahan di antara 635 gitu kan, untuk secara ini masih konsolidasi di antara 635 sampai 680 ya untuk IPCC ya. Jika dia breaking ke bawah 635 maka sebaiknya jual dulu untuk Agro, arahnya kembali turun gitu kan. Secara MACD juga sebenarnya dia bagus gitu, tapi volumenya tidak mendukung gitu kan. Itu untuk IPCC ya. Yang berikutnya saudara kandung juga nih, saudara kandungnya IPCC, yaitu IPCM. Ibaratnya IPCM nih sama dengan timah lah kalau secara ininya, timah dan Antam, IPCC dan IPCM gitu ya teman-teman. Cuma IPCM ini kan untuk sementara ini dia secara teknikal sudah kurang begitu baik gitu kan, dengan ditandainya tutup di bawah MA5 gitu kan. Secara teknikalnya dia tutup di bawah MA5, MACD-nya juga mengarahnya sudah nggak bagus, dia udah mulai mau turunan lagi, volumenya kecil gitu kan. Jadi kemungkinan untuk IPCM ini atau saudara kandungnya IPCC ini arahnya kembali lagi ke supportnya dia antara di 298 sampai 300 gitu kan, di sini kembali lagi ke sini 298 sampai 300. Jadi perhatikan nanti supportnya dia di 298 ya teman-teman ya untuk IPCM ini.
Oke, yang lagi banyak berita bagus juga nih sebenarnya dengan komoditinya yang naik gitu kan. Tapi kenapa sahamnya turun kembali gitu kan, tidak didukung gitu kan. Yaitu London Sumatera gitu kan. London Sumatera atau LSIP ini, perkebunan sawit ini, padahal CPO-nya itu kayak apa naiknya gitu loh. Tapi kenapa sih katanya saham-saham CPO naiknya kayak kura-kura pelan sekali, malah turun tidak segesit harga CPO-nya gitu kan. Banyak yang bertanya begitu gitu loh. Nah, kalau secara technical pun akhirnya kan kita lihat sebenarnya cukup lumayan bagus. Dia posisi LSIP ini kalau melihat ditutup kemarin gitu kan di 13.40, pas di posisi supportnya dia di atas MA5-nya gitu loh. Ini di atas MA5 ya teman-teman nih. Kita lihat ini MA5 nih yang posisi ini. Nah, ini MA20-nya juga di atas MA20 juga gitu loh untuk LSIP ini. Nah, jika dijebol di bawah 13.20 baru kurang menarik. Dia akan di bawah MA5 dan akan di posisi support MA20-nya. Maka secara teknikal gitu kan, kalau dia jebolin di 13 gitu kan, maka arah berikutnya ke 12.75, ada support di situ. Apakah dia akan menguji support itu gitu kan? Nah, pertanyaannya itu kan. Kalau emang dia akan menguji support 12.75, ya kita nanti ingat ya, kita tunggu dulu posisi beli untuk LSIP. Di posisi kita lihat perdagangan hari Senin jebol enggak 13.20-nya. Kalau jebol arahnya 12.75 itu kan ya. Secara MACD dia menandakan ininya masih belum kuat, tapi volume juga kecil gitu kan. Ada kemungkinan Senin masih bisa turun, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan naik gitu loh. Ya kan? Kita kadang susah, cuma bisa mengulas dan memperkirakan. Prediksi namanya gitu kan. Nah, itu. Oke, yang berikutnya adalah yang kita ulas, yaitu Kalbe Farma. Ini pun banyak pertanyaan, mungkin banyak, waduh saya ini simpen nih dari harga 15 lebih nih, dari harga sekian nih, dari harga sekian, ada yang 16, ada yang 17 gitu kan. Nah, gimana nih Om Joni nih katanya, apakah Kalbe ini masih layak untuk disimpan katanya gitu kan. Nah, kalau melihat dari berita sih kemarin ya, hari Jumat, hari Sabtu pagi hari ini gitu kan. Ini kita lihat ada dia disuntik lagi sama perusahaan finansial Amerika senilai 744 miliar ya, untuk pendanaan lagi gitu kan, masuk lagi ke Kalbe, plus dia dapat untuk mendistribusikan obat, bukan remdesivir kan sebelumnya sudah di bawah remdesivir. Yang kalau remdesivir kan untuk ini untuk COVID yang cukup berat gitu kan. Ini yang COVID yang ringan, ya disebutnya influenza lah, untuk masih kelas influenza. Itu dari India juga gitu kan, masih satu paket sama yang kemarin gitu kan, sama remdesivir gitu kan. Nah, disetujuin secara BP POM, sudah disetujuin, sudah bagus. Nggak tahu nih berita ini apakah bisa mengangkat harga dari Kalbe sendiri yang tutup kemarin di 15.25. Kalau secara teknikal terus terang aja ini Kalbe masih belum begitu menarik gitu kan secara teknikal. Tapi dengan ada berita ini, apakah bisa mengangkat harga Kalbe di atas 16 gitu kan. Nah, jika iya, teman-teman taking profit dulu, atau jual dulu, minimal mengurangi kerugian, karena masih belum tanda-tanda secara MACD, belum ada dia untuk naik, volume juga kecil. Takutnya terjadi seperti di tanggal ini,
tanggal berapa nih? Ini dia naik tinggi gitu kan. Naik set sampai tertingginya di 18.35, besoknya turun kembali ya. Jadi kalau besok dengan ada berita dia disetujuin juga obat yang untuk COVID kelas ringannya gitu kan, dan dapat pendanaan dari finansial dari Amerika gitu kan, finansial Amerika, yaitu senilai kurang lebihnya 740 miliaran gitu kan. Mudah-mudahan bisa mengangkat terlebih dahulu. Ini bisa menjadi berita positif untuk dia ya. Tapi secara teknikal masih belum menarik untuk dia dengan volume kecil, dengan kabar-kabar positif yang masih belum bagus untuk dia gitu kan. Ya kita paling dia berharap besok ada kenaikan, berarti jual dulu ya teman-teman ya itu. Oke, yang berikutnya pun yaitu ada Sampurna nih. Ini Sampurna juga bikin orang pada banyak nanya nih. Aduh gimana nih Om Joni nih untuk Sampurna nih, saya ini sudah lama sekali nih nyimpen nih gitu kan. Nah emang Sampurna ini posisinya gitu kan, ini sudah cukup lumayan ya. Kalau secara value investing sih menurut saya dia masih layak untuk disimpan. Tapi kalau secara trading ya jangka menengah dia masih belum begitu menarik untuk dibeli ya kalau menurut saya. Jadi Sampurna ini kalau secara teknikal masih arahnya turun gitu kan. Dia di bawah MA5, di bawah MA20 udah jelas gitu kan. Ini kita kelihatan gitu loh. Nah untuk posisinya tapi selama dia bertahan di atas ini ya, atas 13.05 ya masih ada kemungkinan untuk naik, karena kita lihat begini ya, ini kan terendahnya nih. Nah kalau dia bisa berhasil masih di bawah ini masih ada kemungkinan naik, walaupun pelan mungkin ya, pelan naik. Nah di sini terlalu pelan dia naiknya, jadi menurut saya sih masih belum begitu menarik untuk Sampurna kalau posisi kita masih di sini ya. Jadi secara teknikal mirip seperti Kalbe gitu kan, tidak menarik gitu kan. Tapi kalau ada berita positif, sebenarnya berita mengenai cukainya sendiri kan sudah berlaku mulai 1 Februari ini gitu kan. Kenaikan cukainya harusnya sih sudah selesai untuk Sampurna ini, bad newsnya gitu kan, berita jeleknya. Tinggal penjualannya apakah naik atau apakah penjualannya segitu-gitu aja. Kalau dengan cukai naik penjualannya tetap segitu, itu sudah menandakan baik gitu kan, berarti tidak ada penurunan. Intinya gitu kan. Yang ditakutkan kan dengan cukainya naik ini yang cukup lumayan banyak gitu kan. Kalau nggak salah sekitar 12,5% ya rata-ratanya cukainya naik itu gitu kan. Ya mungkin cukup lumayan imbasnya untuk Sampurna. Tapi karena Sampurna ini hampir semuanya SKM gitu kan, mesin gitu kan. Jadi itu yang naik banyak, yang terkena imbasnya gitu kan. Tapi kadang-kadang kita susah ya kalau untuk rokok ini gitu kan, mau naik berapapun rata-rata ya karena sudah kecanduan mereka beli gitu loh, gitu. Mau berapa naiknya mereka beli, yang penting dapat rokok karena itu sudah kecanduan gitu kan. Kalau menurut saya sih tidak ada efek ya untuk kenaikan cukai ini ya, mungkin hanya sementara lah, mungkin ada 1 bulan pertama misalnya dari harga yang sekarang ini 2.500 untuk Sampurna Mil gitu kan,
25.000 untuk Sampurna Mil. Kalau naik 12,5% aja gitu kan, baru naiknya ya kurang lebihnya masih di bawah 20 ya, antara ya itu kurang lebihnya 20 30 maksudnya. Ya, kalau 20 sekarang tuh 24 atau 2 itu ya, 25 kurang lebih. Kalau 10% kan 2.527. Ya kurang lebihnya antara 28 29 masih sih kalau nilai jual di warung ini ya. Bukan mungkin dari sananya kan berapa, kita anggap aja di warungnya ya kurang lebihnya antara masih Sampurna Mil masih harga 28. Itu sih sebenarnya naik 3.000 buat mereka sih nggak ada artinya gitu loh. Buat mereka perokok itu nggak ada artinya naik 3.000 gitu loh. Itu masih tergolong kecil, buat mereka pasti dibeli. Ya mungkin sementara mereka akan beralih ke yang lain, tapi tidak akan bisa. Karena kalau orang yang sudah kecanduan Sampurna, kecanduan gudang garam, mereka beralih ke rokok lain, itu tidak akan bertahan lama. Dan dia akan kembali ke rokok yang dia udah suka gitu loh. Cuma sementara saja sebenarnya itu ya. Jadi Sampurna sementara ini kalau yang belum punya ya jangan dulu buy. Tapi kalau tunggu posisinya di atas 1.400-an baru boleh buy. Yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya, kalau menurut saya sih selama masih harganya di antara 13.70 atau 13.50 gitu kan, menurut saya masih lebih baik hold gitu kan. Kita tunggu laporan keuangan berikutnya, apakah dia masih ada kemungkinan naik gitu kan, atau dia turun kembali, ya kita baru cut loss posisi di bawah 13.50 gitu kan, 13.60 ya, di bawah 13.60 berarti teman-teman cut lossnya di situ, buang dulu, arahnya berarti udah ke 13. Yang kita takutin nanti dia jebol di bawah 13, itu yang lebih repot lagi ya. Itu aja mungkin untuk Sampurna HMSP ya. Berikutnya kita yang terakhir nih ya teman-teman, saya ulas yaitu properti. Jadi propertinya apa coba? Saya pilih BSDE ya. Untuk BSDE, kenapa saya pilih BSDE gitu loh? BSDE ini saham properti yang cukup menarik buat saya gitu kan. Ya mungkin teman-teman nanya, kenapa sih kok pilih BSDE gitu kan. Mungkin teman-teman bertanya begitu gitu kan. Kan properti masih belum menarik katanya gitu. Tapi saya melihat untuk BSDE ini lain gitu loh. BSDE ini di kuartal ketiga sudah cukup lumayan bagus, penjualannya positif. Walaupun emang turun dari kuartal ketiga sebelumnya, cuma sudah bagus gitu kan. Dari kuartal kedua yang minus, sekarang sudah bagus lagi gitu kan. Di kuartal ketiga ada kenaikan gitu kan. Jadi menandakan dia sudah mulai bagus. Posisi dia pun harganya masih di bawah NAV-nya dia gitu loh, di 1.619 NAV-nya. Maka properti ini kan dilihat dari NAV ya, harga itu kurang lebihnya gitu kan. Nah, kalau NAV-nya 1.600 sekarang ini dia tutup kemarin di 12.15 kan masih cukup lumayan gitu kan. Antara dia naik sampai ke 15-an kemungkinan besar bisa terjadi gitu kan. Begitupun secara teknikalnya dia sudah mulai golden cross gitu kan, MA5 dan MA20-nya, jadi cukup menarik buat saya gitu loh untuk si BSDE ini. Jadi teman-teman boleh perhatikan propertinya, saya pilih BSDE untuk ulasan minggu ke depan gitu kan. Dalam 1 minggu ke depan BSDE ini cukup lumayan menarik.
Terus dia juga masih termasuk diskon ya secara harga gitu kan, terdiskon gitu kan, harganya di bawah NAV-nya dia gitulah, dibandingkan dengan properti-properti yang lain sudah di atas NAV-nya. Secara teknikal juga BSD ini mendukung, MACD-nya mendukung, walaupun volumenya emang masih turun sedikit tapi dia volumenya kecil. Jadi ada kemungkinan untuk hari ini untuk Senin sampai Jumat depan itu ada kemungkinan BSD ini akan naik ya. Oke, nanti kita akan ulas kembali nih hari per harinya gitu kan, saham-saham yang saya ulas ini mana sih yang masih cukup lumayan menarik, mana yang tidak gitu kan. Jadi perhatikan ya teman-teman ya, untuk saham-saham ini yang saham yang sekiranya masih bagus diperhatikan ya. Jadi mungkin saham yang saya ulas ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman memilih dan menentukan pilihan investasinya gitu kan, atau tidak cocok untuk teman-teman ya jangan diikutin gitu kan. Itu aja sih sebenarnya gitu kan. Saya mengulas ini untuk membantu teman-teman dalam memilih investasi di pasar modal ini gitu kan. Bukan saya memaksa teman-teman harus mengikuti apa yang saya ulas gitu ya. Itu terus kita lihat secara teknikal. Nah, ini ya. Jadi teknikal saham pilihan minggu ketiga di bulan Februari ini 15 sampai 19 Februari ya. Pivot pointnya ini gitu kan. Astra ya strong sell secara ini gitu kan, secara pivot secara teknikal. Tapi kalau secara news mungkin boleh buy lah dulu gitu kan, di atas 6050 kalau mau aman. Untuk IMAS gimana sih? IMAS strong buy. Terus KF strong buy. Terus INAF strong buy. Berito strong buy gitu kan. Wika strong buy. Terus Antam strong buy. Timah buy karena volumenya kecil juga gitu kan. Medco sementara sell kalau misalnya di bawah 670 ya gitu. Terus agro strong buy. Untuk IPCC sell dulu sementara. IPCM strong sell, jual gitu kan, karena udah tidak begitu menarik secara teknikal. LSIP jual dulu, secara teknikal kurang begitu menarik. Kalbe netral, kita tidak ada mau buy atau apa, itu kembali lagi kepada teman-teman gitu kan. Untuk Sampurna secara teknikal harian cukup menarik, buy gitu kan. Tapi lihat kondisinya. Kalau dia break 14, oke, buy gitu loh. BSDE strong buy ya. Jadi itu teman-teman. Semoga di minggu depan 15 sampai 19 saham-saham yang kita ulas ini akan menarik gitu kan, bisa membantu teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman dalam menentukan investasi di pasar modal, khususnya di saham gitu kan. Jangan lupa subscribe ya teman-temannya, channel ini gitu kan, like, dan apabila teman-teman mau saham yang teman-teman punya mau diulas gitu kan, isi di kolom komentar apa sahamnya, nanti kita ulas untuk hari berikutnya atau minggu berikutnya gitu kan, yang kita ulas secara panjang lebar. Kalau hari-hari biasa kita tidak secara panjang lebar sekali gitu kan, paling hanya sekilas-sekilas saja. Tapi kalau untuk ulasan mingguan biasanya saya keluarkan antara Sabtu atau Minggu gitu kan, itu cukup lumayan, durasinya bisa 1 jaman kurang lebihnya gitu kan. Jadi saya mohon jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, kalau bisa share supaya
teman-teman yang di luaran pun bisa mendengarkan, bisa tahu ulasan-ulasan saham yang saya ulas setiap harinya atau setiap minggunya, bisa membantu mereka juga untuk menentukan arah investasinya bagaimana gitu kan. Nah, jadi saya mohon dengan bantuan teman-teman silakan ulas ya, silakan sebarkan, share berita ini gitu loh, gitu. Jadi untuk minggu ini tadi kita ada mengulas beberapa saham di posisi ada Astra, ada Imas gitu kan, ada Antam gitu kan, ada Kalbe, ada Elsip, IPCC, ada Timah gitu kan, Agro gitu, ada Kalbe, ada BSTE dan ada Sampurna ya. Mungkin sementara itu dulu ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas, kita tetap harus kuat di masa-masa pandemi ini. Kita jaga kesehatan, jangan sampai kita turun imunitas kita. Akhirnya kita terjangkit COVID-19 ini yang sekarang masih cukup lumayan berat ya, yang tertular atau yang positif masih cukup lumayan tinggi, walaupun sementara ini sudah mulai menurun dari 10.000 sekarang 8.000-an ya, sudah turun. Mudah-mudahan dengan digencarkannya kembali vaksin, nah distribusinya makin cepat gitu kan, pemerintah terus mencoba untuk mencari yang terbaik gitu kan untuk rakyatnya, ya mudah-mudahan bisa terrealisasi secepat-cepatnya untuk vaksinasi ini gitu kan. Nah, mulai minggu depan pun kalau menurut informasi sih sudah mulai boleh untuk vaksinasi secara mandiri. Maksudnya mandiri itu yaitu perusahaan-perusahaan sudah boleh misalnya karyawannya mau divaksin secara satu perusahaan gitu kan, itu sudah mulai boleh gitu kan. Silakan gitu loh. Jadi vaksinasi sendiri, bukan sama pemerintah misalnya gitu kan. Jadi menurut saya sudah cukup lumayan baik ya yang dilakukan sama pemerintah. Kita tinggal tunggu hasilnya. Yang penting kita dukung apapun keputusan pemerintah, itu adalah yang terbaik mungkin gitu kan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, selama ini apa yang dilakukan ya kita harus dukung gitu loh. Cuma kadang-kadang kan ya ada yang tidak setuju ataupun bagaimana, itu ya namanya riak-riak demokrasi ya. Jadi tidak usah dihiraukan. Ya anggap aja intinya namanya demokrasi harus ada yang tidak setujunya. Kalau setuju semua, mungkin itu sudah sesuatu kayak negara kerajaan. Apa yang ditentukan sama rajanya, mau tidak mau harus setuju gitu kan. Nah kalau demokrasi, negara demokrasi, ya wajar-wajar saja, intinya begitu. Nah jadi kita harus tetap mendukung pemerintah untuk vaksinasi ini supaya sukses, supaya kita hidup normal kembali seperti sebelum ada COVID. Kita bisa beraktivitas, ekonomi kita bisa jalan kembali, roda ekonomi, pengusaha bisa untung kembali, UKM juga bisa untung, tidak susah. Kita juga mau jalan ke sana sini bisa gitu kan. Ya, mau bertamasya juga bisa. Sekarang kasihan gitu loh untuk pengusaha hotel yang paling terimbas gitu kan, untuk pengusaha pariwisata yang paling kena imbas berat ini gitu. Mereka untuk di Jogja sudah banyak hotel yang mau dijual gitu loh karena imbas COVID ini. Jadi teman-teman mohon bantuannya.
jaga kesehatan, di rumah aja dulu sementara ini gitu kan. Nggak usah jalan-jalan ya. Bukan berarti kita tidak mendukung. Oke kalau jalan-jalan, tapi jaga sesuai protokol kesehatan. Masker jangan dibuka. Kita keluar ke sana ke sini, setelah itu kita cuci tangan, gitu kan? Ya. Jadi jangan sampai melanggar aturan protokol kesehatan. Ya teman-teman ya, itu mungkin ya sementara sih dari saya itu dulu. Mudah-mudahan sekali lagi dapat membantu teman-teman dalam berinvestasi, dalam menentukan investasi, arah investasinya kemana ya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.